Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa tidak semua daerah itu bisa menjual entok, atau tidak semua daerah itu harga jual entok itu bagus. Ada wilayah-wilayah yang memang masyarakat satu wilayah itu tidak suka atau belum suka dengan entok itu ya. Kemudian harganya juga rendah, dan ini memang dikeluhkan oleh beberapa peternak entok di sejumlah daerah, salah satunya di Wonosobo. Menurut salah satu peternak entok di Wonosobo, itu dunia ternak entok di Wonosobo penjualannya itu susah, harganya murah dan susah menjualnya. Saya dulu pernah bilang terkait dengan bagaimana cara memulai usaha ternak entok ya. Jadi begini, dulu saya pernah menjelaskan tentang bagaimana cara memulai usaha ternak entok. Pertama adalah melakukan survei pasar. Yang kedua, melakukan survei harga. Dan kemudian melakukan survei apa yang dibutuhkan oleh pasar, apakah entok hias atau entok pedaging. Jadi patokannya adalah apa yang dibutuhkan oleh pasar. Lalu bagaimana kalau pasar entok di sebuah daerah itu belum terbentuk ya, peminatnya sedikit dan jarang yang beli. Maka yang harus kita lakukan adalah menciptakan pasar. Orang itu belum mau membeli entok itu banyak penyebabnya. Yang pertama, kurang informasi. Yang kedua, mungkin harga jualnya terlalu mahal. Yang ketiga, itu masih ada alternatif barang lain dengan harga yang terjangkau, misalkan ada ayam atau ada bebek dan lain-lain yang harganya lebih terjangkau. Dan kemudian barangnya itu kalau entok mungkin susah didapat. Kemudian yang kelima adalah belum menjadi gaya hidup ya. Jadi yang pertama kurang informasi, yang kedua kemungkinan harganya terlalu mahal, yang ketiga masih ada alternatif lain, yang keempat barangnya sulit didapat, dan yang kelima belum menjadi gaya hidup atau pola hidup. Nah, untuk itu butuh perjuangan atau kerja keras. Contohnya begini, Bapak Tirto Utomo, pendiri Aqua, itu berdiri pada tahun 1973, itu pertama kali menciptakan Aqua itu ditertawakan orang. Pada saat itu kan air itu sangat melimpah ya, menjual air putih itu kan diketawain orang, dimana setiap orang pasti punya sumur, punya sumber air putih yang melimpah, tapi Bapak Tirto Utomo itu membuat produk air putih kemasan. Ya memang itu waktu itu pasar Aqua belum terbentuk. Lalu beliau ini, Bapak Tirto Utomo itu bagaimana membentuk pasar. Waktu itu dia merintis dengan menjual Aqua ke para pekerja proyek. Dan jadi itu para pekerja kemudian membeli dan lain sebagainya. Kemudian hari ini Aqua itu menjadi menjadi barang yang paling dicari oleh masyarakat dan sudah menjadi gaya hidup. Hajatan pakai Aqua, syukuran pakai Aqua, kantor pakai Aqua dan lain-lain. Yang kemudian juga ditiru oleh perusahaan untuk menjiplak atau mendirikan perusahaan air mineral. Nah, kembali ke topik ya. Lalu langkah apa yang kemudian harus kita lakukan ketika pasar itu belum terbentuk? Yang pertama adalah melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat bahwa entok itu pertama, mungkin dari sisi kesehatan ya. Mengkonsumsi entok itu berdampak pada kesehatan kita, karena entok itu banyak mengandung vitamin, mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan lain-lain. Sifatnya dari sisi kesehatan itu perlu disampaikan ke masyarakat luas agar apa? Agar masyarakat luas itu memahami bahwa daging entok itu bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, harganya juga kemudian terjangkau. Ya, harganya terjangkau. Dibandingkan ayam, posturnya dengan entok kan gede entok ya. Gede entok dan dagingnya pun juga lebih enak entok. Nah, dari sini teman-teman bisa kemudian menciptakan atau menambah atau mengajak masyarakat untuk beternak entok agar populasi entok itu lebih banyak. Kalau populasi entok itu banyak, maka harganya akan terjangkau. Tapi kalau populasinya rendah, maka ya harganya juga akan tinggi begitu. Kemudian yang perlu dilakukan atau edukasi yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah menyampaikan bahwa pemeliharaan atau ternak entok itu pakannya murah dan mudah. Jadi ini yang masih banyak menjadi kendala ya ketika kita ingin mengajak masyarakat untuk peternak entok itu. Mereka mengeluhkan entok itu pakannya mahal, pakannya banyak dan pasti tidak untung, sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk terjun ke dunia ternak entok. Edukasi-edukasi seperti ini yang memang harus kita perbanyak ya melalui sosial media,
Facebook, Instagram, atau YouTube, atau media yang lain. Nah, yang kedua kemudian kita harus membuat komunitas. Jadi misalkan tadi saya contohkan di Wonosobo itu juga harus kemudian menciptakan komunitas. Semakin banyak komunitas yang bergabung, maka kekuatan atau inspirasi atau semangat untuk terjun di dunia ternak itu akan semakin bagus, akan semakin bergairah. Nah, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak populasi. Populasi entok di Wonosobo misalkan atau di daerah lain begitu harus diperbanyak. Harus mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam dunia usaha ternak entok. Karena apa? Karena kalau kita sasarannya adalah daging entok misalkan untuk stok di warung makan, untuk memasok kebutuhan warung makan, maka populasinya harus banyak. Saya itu pernah makan di rumah makan atau warung makan entok ya di Wonosobo. Mereka membeli entok itu justru bukan dari Wonosobo. Karena apa? Kata mereka, harga entok di Wonosobo itu terlalu mahal. Maka dia di rumah makan entok Mbak Siti kalau nggak salah itu ya, itu dia membeli entok itu di Kebumen, di Purworejo, dan di Magelang. Ini kan lucu ya. Wonosobo itu ada yang ternak entok tapi tidak diambil karena keluhan pemilik warung makan itu harganya tidak masuk. Nah, ini harus dipahami oleh para peternak entok di Wonosobo. Kemudian yang keempat, jadikan entok itu sebagai gaya hidup. Contoh begini ya. Ketika kita mempunyai hajatan syukuran keluarga, ya tamu-tamu yang kita undang kita coba sajikan menu entok gitu. Atau kemudian keluarga kita mengadakan hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, dan lain-lain, coba disajikan menu entok, entah itu rica-rica atau opor atau menu yang lain. Itu dalam rangka untuk mengkampanyekan bahwa menu entok itu juga bisa disajikan menjadi sajian dalam setiap hajatan. Di situasi ini memang butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Nah, seperti halnya dulu penjual atau perusahaan-perusahaan kosmetik ya. Dulu waktu kecil saya itu sering mendengar bahwa kecantikan itu standarnya perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang kulitnya itu kuning langsat. Sehingga dulu Citra itu membuat lotion untuk membuat kulit perempuan itu kuning langsat. Tapi hari ini standar perempuan atau standar kecantikan perempuan itu sudah bergeser kulitnya ya. Tidak kuning langsat tapi sekarang itu sudah putih merona. Nah, kedahsyatan informasi melalui media ini berpengaruh terhadap psikologi masyarakat sehingga standar kecantikan yang dulu kulit yang dibilang bagus, yang dibilang cantik itu adalah kuning langsat, sekarang bergeser ke putih merona. Kemudian bermunculanlah itu produk-produk kosmetik, pemutih dan lain-lain yang kemudian laris diburu oleh masyarakat. Tapi itu dibutuhkan effort, dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang, yang sangat banyak, yang sangat membutuhkan kesabaran kita dan tentu biaya yang cukup banyak. Nah, saya kemudian bertanya kepada teman-teman ya, khususnya yang kemarin minta agar dibuatkan tutorial ini, apakah teman-teman di Wonosobo ini bisa untuk kemudian menciptakan pasar entok di Wonosobo? Kalau kemudian tidak bisa atau harganya susah menjualnya begitu, yang mending beralih ke peternakan yang lain. Tapi kalau teman-teman peternak di Wonosobo itu mau untuk berjuang, mencoba membangkitkan gairah masyarakat untuk ternak entok, kemudian menciptakan pasar ternak entok, ya silahkan dicoba. Gitu ya teman-teman, singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.